Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama memaknai Al-Quran dengan menerapkan ilmu alatnya dan ilmu tajwidnya. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ba di sini muta'alliq atau berhubungan dengan lafaz yang dibuang. Abada'u, aku memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi di sini ismi dikasrohkan oleh sebab termasuki dengan huruf jar itu ba, sehingga ba di sini adalah kalimat haraf. Sedangkan ismi adalah kalimat isim yang dijarkan oleh ba. Sedangkan Allah di sini jadi mudah pilih dari ismi, sehingga dia juga dikasrohkan karena sebagai mudah pilih dari ismi. Bismillahi. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim di sini dikasrohkan juga karena sebagai na'at atau sifat dari Allah. Lafaz Allah dikasrohkan sehingga sifatnya atau na'atnya juga dikasrohkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih kepada siapa saja makhluk yang ada di dunia ini. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang di akhirat khusus kepada orang-orang yang beriman. Bismillah hukumnya adalah tarqiq, tipis, dia dibaca a dan dipanjangkan 2 harakat karena termasuk mad ta'zim. Disebut tarqiq karena lafaz Allah sebelumnya kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim adalah alif lam syamsiyah yang wajib idgham sehingga lamnya tidak dibaca. Sedangkan Ar-Rahim merupakan mad arid lisukun dikarenakan ada mad asli bertemu dengan huruf yang baru mati karena waqaf, baru itu arid sedangkan mati sukun, sehingga mad asli bertemu arid lisukun disebut mad arid lisukun yang panjangnya 2 sampai 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim berhenti sebagai ra'sul ayah dan waqaf. Waqafnya adalah waqaf tam dikarenakan lafaz dan maknanya tidak ada hubungan dengan lafaz dan makna pada ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah merupakan jumlah khabariyah yang mana alhamdu sebagai mubtada yang dirofakkan. Lillahi di sana ada khabar yang dibuang yaitu mustaqirrun lillahi. Alhamdulillahi maksudnya segala puji yang 4, qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Pujian Allah kepada zatnya, pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluknya itu adalah tetap lillahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Rabbil alamin sebagai na'at dari man'ut lillah. Di lafaz Allah dikasrohkan sebagai man'ut sehingga na'atnya juga dikasrohkan Rabbil alamin. Rabbil alamin yang mengurus semua alam, baik alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam binatang dan lain sebagainya, itu dikuasai, diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antara ha dalam alhamdu sama ha dalam lillahi ini berbeda makhraj huruf. Sedangkan ha pada alhamdu itu berada pada tengah tenggorokan sehingga udara ditekan di tengah tenggorokan. Alhamdu. Sedangkan ha pada lillahi di sana adalah di pangkal tenggorokan dekat dada sehingga udara ditekan di pangkal tenggorokan. Lillahi. Alhamdulillahi itu jelas berbeda makhrajnya sehingga jangan sampai salah dan tertukar. Alhamdu al di sini hukum tajwidnya merupakan alif lam qamariyah dikarenakan lam bertemu dengan huruf qamariyah yang 14 diantaranya adalah ha. Alhamdu sehingga wajib idhar dibaca jelas. Alhamdu mim mati bertemu dal itu adalah idhar syafawi
dikarenakan mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 selain jadi mim dan ba, sehingga mimnya dibaca idhar jelas pada bibir. Alhamdulillahi, lillahi di sana sudah kita jelaskan adalah hukumnya tarqiq, yaitu tipis dibaca a 2 harakat sebagai mad ta'zim. Lillahi rabbil alamin, rabb di sini adalah musyaddad, ba ditasydidi. Berbeda dengan nun dan mim, kalau ditasydidi dia disebut gunnah berdengung, sedangkan selain nun dan mim yang bertasydid di sana dinamakan musyaddad, sehingga rabbi itu dibangetkan atau disyidahkan seakan-akan ada ba 2, rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin berhenti sebagai rasul ayah dan waqaf. Waqafnya waqaf hasan dikarenakan lafaz dan maknanya masih berhubungan dengan lafaz dan makna pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim di sini dikasrahkan sebagai naat atau sifat sebagaimana Rabbil Alamin dari lillahi. Jadi Ar-Rahmanir Rahim masih di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim mengandung ilmu tajwid di sini termasuk alif lam samsiyah yang wajib idgham sehingga lamnya enggak dibaca. Ar-Rahmanir Rahim. Sedangkan hukum bacaan ra pada lafaz keduanya itu adalah tafhim dikarenakan ro-nya dipatahkan, dibaca tebal. Ar-Rahmanir Rahim di sini berhenti sebagai waqaf hasan juga karena lafaz dan maknanya hubungan dengan ayat selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin juga sebagai sifat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sehingga dia dikasrahkan. Yaumiddin dikasrahkan karena sebagai mudhof ilaih dari mudhof, yaitu Maliki. Maliki Yaumiddin, zat yang menguasai atau memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin berhenti di sini sebagai waqaf tam dikarenakan lafaz dan maknanya tidak ada hubungan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah maf'ul bih dari na'budu sebagai fi'il dan fa'ilnya. Begitu pula wa iyyaka adalah maf'ul bih dari nasta'in sebagai fi'il dan fa'ilnya. Maf'ul bihnya didahulukan karena litakhsis, sehingga artinya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka di sini iyanya ditasdid sehingga musyaddad hukumnya, maka harus seakan-akan ada 2 iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mad arid lisukun dan berhenti sebagai waqaf tam karena lafaz dan maknanya tidak ada hubungan dengan lafaz dan makna pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi di sini adalah kalimah fi'il amar dengan fa'ilnya, sedangkan na adalah maf'ul awal. As-sirata merupakan maf'ul tsani, dia dinasabkan dengan fathah, sedangkan al-mustaqima merupakan na'at dari man'utnya sirata, sehingga al-mustaqima sebagai sifat sirata dia dipatahkan juga al-mustaqima, sehingga artinya ihdinas siratal mustaqim, semoga Engkau wahai Allah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim berhenti sebagai waqaf hasan karena lafaz dan maknanya masih ada hubungan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat terakhir, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, sirata sebagai badal dari as-sirata, sehingga dia dipatahkan mengikuti mubdal minhunya yang digantinya, yaitu sirata, sehingga sirata sebagai badal dipatahkan. Siratal ladzina, al-ladzina sebagai mudhof
ilaih dari sirata, sehingga allazina di sini berada dalam kedudukan kasrah. An'amta alaihim merupakan silah dari allazina. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdub adalah badal pengganti dari allazina, sehingga dia dikasrahkan karena allazina berada dalam tempat kasrah sebagai mudhof ilaih, maka ghairil maghdub merupakan badal dari allazina, maka dia juga dikasrahkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan waw di sini atap dari ghairil maghdub, sehingga waladdallin merupakan tempatnya kasroh dari ghairil maghdubi alaihim. Maka artinya sebagaimana jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang engkau murkai, sebagaimana orang Yahudi, dan juga bukan orang-orang yang tersesat sebagaimana orang-orang Nasrani. Siratal ladzina an'amta alaihim, dilihat dari segi ilmu tajwidnya, siratal ladzi, alif lamnya di sini alif lam syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan lam, sehingga wajib idgham. Siratal ladzina an'amta, an hukumnya idhar khalqi, sebab nun mati bertemu dengan ain, salah satu huruf idhar yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, he, kha, dan ghain, sehingga nunnya dibaca idhar jelas. An'amta, mim mati bertemu dengan ta juga idhar, tapi idharnya idhar syafawi, sebab termasuk hukum mim mati, sehingga mimnya dibaca dengan jelas. An'amta, a dan am itu berbeda makhrajnya. Hamzah berada pada pangkal tenggorokan di dekat dada, sedangkan ain berada di tengah tenggorokan, sehingga bunyinya ini berbeda. An'amta, an'amta, jelas itu berbeda. Alaihim, alai itu huruf lin, alaihim ghairil maghdubi, go itu makhrajnya di pinggir lisan, di tepi lisan, dikenakan dengan geraham, sehingga bunyinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do di sini ada mad asli bertemu dengan lam bertasydid, seakan-akan ada lam dua, lam satu sukun dan lam yang kedua berharokat kasrah, sehingga ada mad asli bertemu sukun dengan tanda tasydid. Di sini disebut mad far'i yang namanya mad lazim kilmi mutsaqal yang panjangnya 6 harokat. Abdallin, lin ini juga mad arid lis-sukun. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Fatihah merupakan salah satu nama dari nama-nama Al-Fatihah yang 20. Nama yang kedua Fatihatul Kitab, nama yang ketiga Ummul Quran, nama yang keempat Suratul Kanzi, nama yang kelima Al-Kafiyah, nama yang keenam Al-Wafiyah, nama yang ketujuh Al-Syafiyah, nama yang kedelapan As-Shifa, obat dari berbagai macam penyakit. Nama yang kesembilan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama yang ke-10 An-Nur, cahaya. Nama yang ke-11 Ar-Ruqyah. Nama yang ke-12 Suratul Hamdi wa Syukri. Nama yang ke-13 Ad-Du'a. Nama yang ke-14 Ta'limul Mas'alah. Nama yang ke-15 Suratul Munajah. Nama yang ke-16 Suratul Tafwid. Nama yang ke-17 Suratul Su'al. Nama yang ke-18 Suratul Ummul Kitab. Nama yang ke-19 Fatihatul Quran. Dan nama yang ke-20 adalah As-Salah. Karena keterangan sebuah hadis, qusimatis sholatu baini wa baina 'abdi nisbain, salat terbagi di antara aku dan di antara hambaku kepada 2 bagian, panispuha li wa nispuha li 'abdi,
sebagian salat itu untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Wali amdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Yaqulul amdu, hamba berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang empat itu tetap bagi Allah, pengurus segala alam. Yaqulullahu, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Yaqulul abdu, hamba berkata, Ar-Rahmanir-Rahim. Dat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaqul Rabbu, Allah berfirman, asna alayya amdi, hambaku menyanjung kepadaku. Yaqulul abdu, hamba berkata, Maliki yaumiddin. Dat yang menguasai hari pembalasan. Yaqulullahu, Allah berfirman, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Yaqulul abdu, hamba berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yaqulullahu, Allah berfirman, Azza wa Jalla, adalah Allah zat yang maha mulia lagi maha agung. Hadhil ayatu baini wa baina amdi. Ayat ini di antara aku dan di antara hambaku. Wali amdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Yaqulul amdu, hamba berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Engkau memberikan kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan mereka yang tersesat. Yaqulullahu, Allah berfirman, Fahaulai li abdi wa li abdi masa'al. Maka itu semua untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia pinta.